Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Sehat ya? Dan tentunya masih semangat walaupun kita pembelajaran dari jarak jauh. Oke, masih sama seperti kemarin. Di sini kita akan membahas bab iklan. Kalau sebelumnya kemarin kita mempelajari bagaimana cara menyimpulkan informasi dan pesan dalam iklan. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara menelaah pola, struktur, dan kaidah kebahasaan yang ada pada iklan. Oke anak-anak, yang pertama di sini kita akan membahas pola penyajian iklan. Pola penyajian iklan di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada isi dan yang kedua ada media. Di pertemuan sebelumnya kita sudah sedikit membahas mengenai media, bukan? Nah, apa sih media itu? Media adalah alat dan sarana komunikasi. Jika pada iklan, media ini dibagi menjadi dua. Kalian tahu? Ya, ada media cetak dan media elektronik. Apa sih media cetak itu? Media cetak adalah media massa yang dicetak atau diterbitkan secara berkala, seperti surat kabar dan majalah. Iklan yang diterbitkan di media cetak di sini juga ada dua tipe. Yang pertama ada iklan baris dan yang kedua ada iklan kolom. Iklan baris di sini merupakan iklan yang dimuat di surat kabar. Iklan ini biasanya ditulis dengan kata-kata yang singkat dan jelas. Iklan ini juga tidak berwarna dan juga tidak menggunakan ilustrasi grafis. Sedangkan iklan kolom adalah iklan yang terdapat di surat kabar. Biasanya iklan ini bukan hanya berisi iklan suatu produk, melainkan berita pernikahan, berita duka, maupun ucapan terima kasih. Nah, iklan ini ditandai dengan adanya ilustrasi gambar atau foto, dan ukurannya pun juga lebih besar dibandingkan dengan iklan baris. Oke, yang kedua di sini ada media elektronik. Media elektronik ialah sarana media massa yang menggunakan alat-alat elektronik modern, misalnya radio, televisi, dan film. Nah, kalau di zaman sekarang kita juga dapat menjumpai iklan di Spotify dan YouTube. Selanjutnya, kita masuk pada pola penyajian teks iklan ya, di bagian isi. Nah, di bagian isi ini dibagi menjadi tiga ya anak-anak. Yang pertama ada pemberitahuan. Yang kedua ada iklan layanan masyarakat. Dan yang ketiga ada iklan penawaran. Sekarang kita akan masuk pada pola penyajian slogan dan poster. Pola penyajian slogan terdiri dari 4 macam loh. Yang pertama ada slogan lingkungan hidup. Yang pertama ada slogan lingkungan hidup. Slogan lingkungan hidup merupakan slogan yang berisi kata-kata atau ajakan untuk menjaga lingkungan di sekitar kita. Kedua, di sini ada slogan pendidikan. Slogan pendidikan merupakan slogan yang berisi tentang ajakan maupun seruan mengenai pendidikan yang lebih baik atau mengutamakan pendidikan. Karena pendidikan merupakan suatu hal yang penting dalam hidup kita. Yang ketiga ada slogan kesehatan. Slogan kesehatan merupakan slogan yang berisi ajakan kepada pembaca untuk menjaga kesehatan maupun berperilaku hidup sehat. Sedangkan yang keempat di sini ada slogan motivasi. Slogan motivasi di sini merupakan slogan yang berisi dorongan kepada pembaca untuk membangkitkan semangat dalam bidang apapun. Sedangkan pola penyajian pada poster terdiri dari 3 macam. Yang pertama ada poster niaga. Yang pertama ada poster niaga.
Poster niaga di sini merupakan poster yang bertujuan untuk mempromosikan barang dan jasa. Sedangkan yang kedua, di sini ada poster kegiatan, yaitu merupakan sebuah tulisan berupa gambar yang biasanya ditempatkan atau banyak kita temui di sekitar jalan raya yang berisi suatu acara, misalnya pagelaran seni, musik, atau seminar. Dan yang ketiga, di sini ada poster layanan masyarakat, yaitu merupakan poster yang menjelaskan suatu hal yang berhubungan dengan bertujuan mensejahterakan masyarakat. Selanjutnya, kita masuk pada struktur teks iklan. Struktur teks iklan ada dua loh anak-anak. Kalian ada yang tahu nggak? Struktur yang pertama di sini ada pengenalan produk. Di bagian ini dapat pula disebut dengan judul teks. Sedangkan di struktur yang kedua di sini ada pernyataan persuasif. Berisi pernyataan yang mendorong pembaca atau pendengar untuk berbuat sesuatu. Bagian ini biasanya berupa pernyataan tentang kelebihan produk yang ditawarkan. Setelah memasuki struktur iklan, kita akan masuk kepada kaidah kebahasaan teks iklan, slogan, dan poster. Kaidah kebahasaan ini terdiri dari 5 poin. Yang pertama, di sini ada persuasif, yang artinya iklan harus bisa memberikan bujukan atau dorongan tentang suatu kebiasaan ataupun gaya hidup kepada penerimanya. Sedangkan yang kedua, di sini ada imperatif. Maksudnya, iklan yang memiliki kaidah kebahasaan imperatif yaitu iklan yang berisi permintaan ajakan, dorongan, dan larangan kepada penerima iklan tersebut. Yang ketiga, berima puitis. Jadi, iklan harus mudah untuk dipahami. Bahasanya harus menarik, kemudian mudah diingat dan dipahami oleh penerima. Yang keempat, berkesan positif. Iklan seharusnya dapat memberikan dampak positif atau memberikan umpan balik yang baik kepada penerimanya. Jadi, iklan tidak boleh menimbulkan unsur sara yang dapat menimbulkan suatu golongan untuk melakukan kejahatan. Dan yang kelima adalah ringkas. Ringkas di sini maksudnya bahasa yang digunakan tidak boleh berbelit-belit dan tentunya harus mudah dipahami oleh penerima iklan. Membahas mengenai ringkasan iklan, salah satu jenis iklan yang sangat ringkas ialah iklan baris. Iklan dituntut untuk lebih efisien di dalam menggunakan kata-kata dan huruf. Iklan baris mengutamakan keefisienan kata. Di dalam iklan baris sering dijumpai penyingkatan kata. Berikut beberapa singkatan yang sering digunakan pada iklan baris beserta kepanjangannya. Anak-anak bisa melihat di sini ya. Oke anak-anak, cukup ya untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Kemudian akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.